Halo, selamat datang di channel Story Adiguna, tempat di mana kalian bisa menemukan konten-konten menarik dan menghibur. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan konten-konten seru lainnya. Let's go! Bab 1171. Kemudian, sambil berteriak minta ampun, prajurit itu mengeluarkan semua barang miliknya dan meletakkannya di depannya. Ada total selusin cincin luar angkasa. Memanggil, ulat naga bertanduk emas bergegas mendekat dan menyingkirkan semua cincin luar angkasa. Aku menyerahkan semuanya juga. Seseorang memimpin, dan prajurit lain juga memilih untuk menyerahkan semua yang mereka miliki. Kamu Yunfei, kami telah menyerahkan segalanya, kamu bisa membiarkan kami pergi. Seorang seniman bela diri yang gemuk dengan berani berkata kepada Ye Yunfei. Kamu belum bisa pergi. Ye Yunfei berpikir sejenak dan berkata, apa, bukankah kamu baru saja mengatakan bahwa selama kami menyerahkan semuanya, kamu tidak akan membunuh kami? Anda tidak dapat dipercaya. Petik 2, prajurit itu terkejut dan marah. Jangan khawatir, aku tidak akan membunuhmu. Namun, Anda tidak dapat pergi untuk saat ini. Petik 2, Ye Yunfei berkata dengan ringan. Begitu kata-kata itu jatuh, Ye Yunfei menjentikkan lengan bajunya lagi dan lagi, menyegel semua prajurit di sekitarnya, dan kemudian berteleportasi ke menara hantu. Para prajurit itu tidak berani melawan sama sekali. Pada akhirnya, hanya prajurit gemuk yang tersisa berdiri di sana, pucat ketakutan, menatap Ye Yunfei dengan panik. Sekarang, segera kirim pesan ke orang lain, katakan bahwa tidak ada monster di sekitarku, dan sekarang adalah waktu terbaik untuk menangkapku. Ye Yunfei berkata kepada prajurit gemuk ini. Apa? Petik 2, mendengar apa yang dikatakan Ye Yunfei, seniman bela diri yang gemuk ini tidak bisa menahan keterkejutannya. Ah, saya mengerti, Anda ingin menarik orang lain. Niat jahat. Petik 2, saat berikutnya, prajurit itu tiba-tiba mengerti niat Ye Yunfei dan berkata, ya, itulah yang saya maksud. Lakukan seperti yang kukatakan sekarang, jangan main-main, atau aku akan membuatmu mati mengenaskan. Petik 2, Ye Yunfei mencibir. Pada akhirnya, di bawah intimidasi Ye Yunfei, sesuai dengan keinginan Ye Yunfei, seniman bela diri mengirim pesan melalui slip giok komunikasi. Kemudian Ye Yunfei menyegel kultivasi prajurit itu dan mengirimkannya ke menara hantu. Tuan, langkahmu luar biasa. Hu Miao berkata dengan heran. Ye Yunfei, metode apa yang baru saja kamu gunakan untuk langsung membunuh orang-orang ini? Kiki tidak bisa menahan diri untuk bertanya dengan rasa ingin tahu. Itu hanya tipuan kecil, jawab Ye Yunfei dengan santai. Ye Yunfei tidak akan dengan mudah memberitahu orang lain tentang berbagai seni bela diri dan seni bela diri yang dia latih. Ini adalah kartu trufnya. Selanjutnya, Ye Yunfei memimpin Hu Miao dan yang lainnya dan terus bergerak maju. Pohon budidaya jiwa terbang ke depan, memurnikan dan menyerap semua monster yang ditemui dan bangunan yang terbuat dari ilusi. Tingkat kekuatan jiwa Ye Yunfei telah meningkat. Cepat, Ye Yunfei seharusnya berada di area depan, kudengar tidak ada monster di sampingnya. Petik 2, jika kamu bisa menangkap Ye Yunfei, kamu pasti akan menghasilkan banyak uang. Segera, sekelompok orang bergegas menuju Ye Yunfei setelah menerima berita tersebut. Ayo, kekuatan jiwa Ye Yunfei dapat merasakan jarak lebih dari 100.000 meter di istana ilusi ini, dan dia dapat dengan jelas melihat tim orang. Ini terutama karena Ye Yunfei memurnikan dan menyerap terlalu banyak energi dan hukum ilusi di istana ilusi ini. Ye Yunfei ada di sana, aku melihatnya. Pergi. Petik 2, sekelompok orang datang dari jauh, dan setelah menemukan Ye Yunfei, semua orang menjadi bersemangat. Namun, setelah beberapa saat, di bawah intimidasi Ye Yunfei, tim dengan patuh menyerahkan semua yang ada di tubuh mereka. Bajingan mana yang mengirim pesan untuk menarik kita? Meskipun Ye Yunfei tidak memiliki monster di sisinya, dia jauh lebih menakutkan daripada monster di alam pembukaan gua. Kami telah bekerja sangat keras di alam semesta yang kacau ini untuk waktu yang lama, tetapi pada akhirnya, kami bahkan tidak meninggalkan setengah dari spar primordial. Petik 2, semua prajurit meraung di hati mereka. Selanjutnya, satu tim demi satu bergegas. Hasilnya sama, Ye Yunfei merenggut semua yang ada di tubuhnya, dan bahkan tidak tersisa setengah sen pun. Setelah para prajurit ini tiba, Ye Yunfei segera melarang mereka mengirim pesan.
Oleh karena itu, para prajurit lainnya tidak tahu apa yang terjadi, dan mereka tetap datang setelah mendengar kabar tersebut. Pada saat yang sama, para penguasa alam pembukaan gua itu juga menerima berita itu, dan bergegas dengan kecepatan penuh untuk pertama kalinya. Wah, tunggu saja, seekor semut dari lautan bintang yang jauh berani memprovokasi saya, Simen Yi. Aku bersumpah, aku akan mencabik-cabikmu. Petik 2. Simen Yi menginjak pedang panjang yang tajam, berjalan dengan pedang, dan bergegas menuju posisi Ye Yunfei, matanya penuh dengan niat membunuh. Saat ini, Ye Yunfei masih berjalan-jalan di istana ilusi bersama Hu Miao dan yang lainnya. Saat tubuh bergizi jiwa memurnikan dan menyerap lebih banyak energi dan hukum hantu, kekuatan jiwa Ye Yunfei selalu meningkat. Di lautan jiwa, pedang jiwa surgawi menjadi semakin kokoh. Sebagian besar bagian tubuh pedang telah terwujud. Hanya ada sedikit posisi, dan masih ada sedikit ilusi. Namun, ilusi ini perlahan dicerna. Segera, Ye Yunfei melihat pedang jiwa surgawi dan berpikir sendiri. Saat ini, Ye Yunfei ada di sana, aku melihatnya. Di kejauhan, sekelompok orang lain datang dengan tergesa-gesa. Setelah melihat Ye Yunfei, mereka semua sangat bersemangat. Hu Miao, Pan Yi, Qi, Xiao Xue dan yang lainnya semuanya tampak datar dan menutup mata. Mereka tahu bahwa orang-orang ini dikirim ke pintu mereka untuk diambil oleh Ye Yunfei. Setelah beberapa saat, jangan bunuh aku, saya bersedia menyerahkan semuanya. Petik 2. Semua orang dalam kelompok ini berlutut dan memohon belas kasihan, dengan patuh menyerahkan segalanya. Dengan mengibaskan lengan bajunya, Ye Yunfei menyingkirkan semua barang yang diserahkan orang-orang ini. Hanya pada saat ini, sayang, wajah Ye Yunfei tiba-tiba berubah, dan dia melihat ke kejauhan. Saya melihat seorang pria memancarkan aura ganas datang dengan cepat. Master pembukaan gua, orang-orang ini akhirnya ada di sini. Ye Yunfei mencibir. Di bawah persepsi kekuatan jiwa, Ye Yunfei menemukan bahwa setidaknya selusin master pembuka titik akupuntur bergegas menuju posisinya dari arah yang berbeda. Kamu Yunfei. Melihat Ye Yunfei, ahli pembuka acu poin ini meraung keras. Kenapa kau berlutut padanya? Kemudian, ahli pembuka acu poin melihat para prajurit itu berlutut di depan Ye Yunfei, tertegun sejenak dan bertanya dengan tajam. Kakak Lu ada di sini. Ye Yunfei, ini kakak senior Lu Zihong dari sekte Jietian kami, kamu dikutuk. Petik 2. Seorang murid dari sekte Jietian yang berlutut di tanah melihat master tingkat pembukaan lubang datang, dan meraung kegirangan. Ye Yunfei telah melihat master pembuka titik akupuntur yang datang ke kebun obat palsu itu sebelumnya. Aku tidak akan mati, tapi kamu. Ye Yunfei menatap murid sekte Jietian yang berteriak penuh semangat, dan berkata dengan tenang. Engah, sebuah lubang darah tertusuk di antara alis murid sekte Jietian ini, dan dia jatuh dengan kepala lebih dulu ke tanah dan mati di tempat. Ye Yunfei, jika kamu membunuh seseorang dari sekte Jietian, itu adalah pelanggaran berat. Lu Zihong sangat marah saat melihat ini. Ini, bukan pertama kalinya aku membunuh seseorang dari sekte Jietianmu. Apa masalahnya? Kata Ye Yunfei sambil mencibir. Aku tidak tahu apa efek kekuatan pedang jiwa surgawi saat ini dalam menghadapi kondisi pembukaan gua. Ye Yunfei menatap Lu Zihong. Tertawa, mengikuti pemikiran Ye Yunfei, pedang jiwa surgawi mengarah ke Lu Zihong dan menebas dengan cepat. Ye Yunfei telah menembus tahap akhir alam guntur. Bab 1172. Apa ini? Kekuatan jiwa Lu Zihong samar-samar menangkap pedang kecil yang penuh bahaya dan bergegas menuju lautan jiwanya. Kecepatan pedang kecil ini terlalu cepat. Hampir terlambat bagi Lu Zihong untuk bereaksi. Tertawa, pedang jiwa surgawi menyerbu ke lautan jiwa Lu Zihong, mengenai tubuh jiwanya. Gulungan, wajah Lu Zihong menjadi pucat karena terkejut. Dia mengerahkan semua kekuatan jiwanya dengan putus asa, dan memblokir pedang jiwa yang perkasa itu ke langit. Tidak hanya kekuatan spiritual master pembuka acu poin yang sangat kuat, tetapi kekuatan jiwa dan tubuh jiwanya juga jauh lebih kuat daripada kekuatan alam transformasi laut. Ledakan, sebuah perisai muncul di lautan jiwa Lu Zihong, yang merupakan senjata ajaib kekuatan jiwa. Kapan? Pedang jiwa surgawi menghantam perisai. Bagaimana bisa? Tubuh Lu Zihong tiba-tiba bergetar, wajahnya menjadi pucat, dan dia mundur jauh, menatap Ye Yunfei dengan ketakutan. Selama reaksinya sedikit lebih lambat barusan, tubuh jiwa akan terkena.
Dia tidak percaya bahwa seorang prajurit di alam guntur langit dapat menampilkan keterampilan bela diri kekuatan jiwa yang begitu menakutkan. Hampir, tidak apa-apa. Sekarang aku menghadapi keadaan pembukaan lubang, aku tidak akan malu seperti sebelumnya. Ye Yunfei tersenyum ringan. Kamu Yunfei? Mati. Lu Zihong bergegas menuju Ye Yunfei lagi. Bang-bang, dua sayap muncul dari punggungnya, satu hitam dan satu putih, memancarkan aura menakutkan, membelah ruang dan menebas ke arah Ye Yunfei. Tertawa, dengan memikirkan Ye Yunfei, pedang jiwa surgawi muncul kembali di lautan jiwa Lu Zihong, membawa energi jiwa yang menakutkan dan menyerang tubuh jiwanya. LV Zihong meraung kaget, dan perisai di lautan jiwa muncul kembali, menghalangi pedang jiwa langit. Dang-dang, pedang jiwa surgawi secepat kilat, dan itu bertabrakan dengan perisai lebih dari 10 kali dalam sekejap, membuat suara hantaman logam yang keras, yang bergema di lautan jiwa Lu Zihong. Kemudian, ledakan, perisai itu roboh, dan dengan cemoohan, pedang jiwa surgawi menghantam tubuh jiwa Lu Zihong. Engah, seolah tersambar petir, tubuh Lu Zihong terbang terbalik, menyemburkan beberapa suap darah. Tuan itu perkasa, Hu Miao berteriak kaget, begitu menakjubkan. Kiki, Pan Yi, Xiao Xue, dan yang lainnya semuanya kagum. Awalnya, kedatangan Lu Zihong membuat mereka sedikit khawatir, karena itu adalah daerah aliran sungai yang sangat besar bagi para pejuang untuk beralih dari keadaan transformasi laut ke keadaan membuka lubang, dan kekuatan mereka akan mengalami lompatan besar. Oleh karena itu, tidak peduli seberapa mengerikan seorang prajurit alam transformasi laut, hampir tidak mungkin bagi seorang prajurit alam transformasi laut untuk melompati master alam penembus gua. Kiki dan yang lainnya khawatir Ye Yunfei bukanlah lawan Lu Zihong. Tapi sekarang melihat situasi seperti itu, mereka semua lega, dan pada saat yang sama merasa sangat terkejut. Mustahil, Ye Yunfei, sihir apa yang kamu latih? Petik 2, Lu Zihong mengarahkan pandangannya pada Ye Yunfei dan meraung dengan marah. Untuk sementara, dia tidak berani menyerang Ye Yunfei lagi. Ketika pedang jiwa surgawi benar-benar mencapai keadaan mengubah kekuatan jiwa menjadi prajurit, itu seharusnya bisa menghadapi orang ini. Namun, dia hanya memiliki 3 titik kunci di tubuhnya, dan dalam keadaan membuka titik, dia adalah dasar dari keberadaan, jadi tidak ada yang bisa berurusan dengannya. Petik 2, Ye Yunfei berpikir sendiri. Saat ini, wajah Ye Yunfei berubah, dan kekuatan jiwanya merasakan ada lebih dari selusin sosok cepat yang menembak ke arahnya di kejauhan. Semuanya ahli dalam membuka lubang. Ayo pergi, kata Ye Yunfei, berbalik dan pergi bersama Hu Miao dan yang lainnya, dan menghilang di ujung jalan dalam sekejap mata. Brengsek, wajah Lu Zihong berkerut karena marah, tapi dia tidak berani melangkah maju untuk menghentikannya. Segera, lebih dari selusin ahli di dunia pembukaan gua tiba. Lu Zihong, di mana Ye Yunfei? Pemimpin pria berbaju ungu melihat sekilas Lu Zihong dan bertanya. Pria berbaju ungu ini adalah Qin Yue dari Raksasa Palace. Hanya berjalan ke arah itu. Lu Zihong menunjuk ke arah di mana Ye Yunfei pergi dan berkata, Lu Zihong, siapa yang menyakitimu? Pakar lain di negara bagian pembukaan gua bertanya. Kamu Yunfei. Lu Zihong mengertakkan gigi. Mungkinkah Ye Yunfei membawa banyak monster untuk menyerangmu? Kata Master Acu Point. Tidak ada satu monster pun di sekitarnya. Lu Zihong berkata dengan getir. Apa? Tidak ada satu monster pun. Dengan kekuatan Ye Yunfei, bisakah dia menyakitimu? Petik 2, para ahli lubang pembuka itu semuanya terkejut. Dia telah mengembangkan keterampilan bela diri kekuatan jiwa yang aneh, yang sangat menakutkan. Lu Zihong merasakan ketakutan yang berkepanjangan. Mendengus. Di alam semut, tidak peduli keterampilan bela diri kekuatan jiwa apa yang dia kembangkan, dia tidak bisa membuat gelombang di depanku. Ayo pergi, ayo mengejar, kita tidak bisa membiarkannya kabur. Petik 2, Qin Yue memimpin dalam mengejar ke arah di mana Ye Yunfei pergi. Master lubang pembuka lainnya juga mengejarnya. Wajah Lu Zihong sangat jelek ketika dia mendengar kata-kata Qin Yue, karena Qin Yue dengan jelas menyiratkan bahwa kekuatannya buruk. Namun, tubuh Qin Yue telah membuka 18 titik vital, dan Lu Zihong sama sekali tidak berani membantah kata-kata Qin Yue. Sialan, Ye Yunfei, tunggu saja, aku pasti tidak akan membiarkanmu pergi. Wajah Lu Zihong berkerut karena marah. Dia mengeluarkan beberapa pil penyembuh dan meminumnya, dan mengikutinya. Tertawa, di arah lain,
Si Men Yi menginjak pedang panjang yang tajam dan menyerbu dengan selusin master pembuka gua. Ye Yunfei ada di sana. Cepat, petik 2. Merasakan aura Ye Yunfei, si Men Yi tiba-tiba berakselerasi, dan pedang panjang di bawah kakinya meledak menjadi cahaya pedang yang berputar, dan melesat pergi. Set, di arah lain, Namong Yong, seorang murid jenius dari sekte kuno Guangming, juga datang dengan selusin ahli di alam pembukaan gua. Banyak orang mengejar kita. Pada saat ini, Ye Yunfei telah menyadari dari kejauhan bahwa master pembuka titik akupuntur ini mengejar ke arahnya. Kembangkan pedang jiwa surgawi ke kondisi transformasi kekuatan jiwa yang sebenarnya terlebih dahulu, dan kemudian temui orang-orang ini dengan baik. Ye Yunfei memindahkan Hum Yao dan yang lainnya ke menara pantom, lalu meregangkan tubuhnya untuk menghindarinya. Setelah beberapa saat, Ye Yunfei sudah berada 10.000 meter dari master pembuka gua ini. Master pembuka acu poin ini tidak bisa lagi melihat Ye Yunfei. Di mana Ye Yunfei? Kenapa hilang? Petik 2. Segera, master pembuka titik akupuntur ini menemukan bahwa Ye Yunfei telah benar-benar menghilang. Mencoba untuk mencari, mobilisasi semua orang untuk menemukannya. Temukan dia. Petik 2. Si Men Yi, Qin Yue, dan Namong Yong semuanya berteriak. Setelah beberapa saat, tidak baik, bagaimana dengan orang-orang yang kami kirim untuk mencari Ye Yunfei? Sepertinya mereka semua menghilang tanpa respon apapun. Apa yang terjadi? Petik 2. Segera, master pembuka gua ini menemukan bahwa hampir tidak ada orang lain di istana ilusi ini kecuali master pembuka gua ini. Mungkinkah semua orang dibunuh oleh Ye Yunfei? Mungkin, bahkan Lu Zihong terluka olehnya, dan orang-orang dengan kekuatan alam transformasi laut itu bukan lagi lawannya. Petik 2. Terlalu ganas. Ye Yunfei benar-benar membunuh begitu banyak orang, dia bisa membunuh tanpa mengedipkan mata. Petik 2. Setiap orang yang memasuki istana ilusi adalah murid yang sangat baik dari kekuatan besar, dan sekarang mereka semua mati di tangan Ye Yunfei. Itu terlalu tragis. Semua 40 master pembukaan acu poin tidak dapat menghubungi murid-murid dari pasukan mereka sendiri, dan mereka meraung dengan marah. Kami tidak dapat menghubungi salah satu dari puluhan murid di istana pedang kami. Namong Yi sangat marah sehingga wajahnya terdistorsi, fitur wajahnya berubah, dan dia mengucapkan setiap kata, matanya penuh dengan niat membunuh yang kuat. Bajingan kecil, hampir 100 murid istana raksasa saya memasuki istana ilusi ini, dan mereka semua masuk bersama saya, dan sekarang tidak ada yang pergi. Kebanyakan dari mereka telah terbunuh. Perseteruan darah. Aku harus menemukan bajingan kecil itu dan mencabik-cabik tubuhnya, agar aku bisa melampiaskan kebencianku. Petik 2. Qin Yue meraung tajam, dan suaranya berubah total. Semua orang dibagi menjadi 8 tim, 5 orang di setiap tim, dan pergi secara terpisah untuk menemukan Ye Yunfei. Si Men Yi menjadi tenang dan berteriak dengan suara yang dalam. Tertawa, dia menginjak pedang panjang dan tiba-tiba bergegas keluar. Set, 40 master pembuka gua, masing-masing dalam tim beranggotakan 5 orang, bergegas ke arah yang berbeda. Bab 1173. Di dalam istana ilusi, area inti. Ye Yunfei berdiri di jalan tertentu, dengan pohon budidaya jiwa melayang di atas kepalanya. Ho ho, sekelompok lusin monster bergegas dari ujung jalan. 3 di antaranya adalah monster dengan kekuatan kondisi pembukaan gua. Di area inti, ada peluang yang sangat tinggi untuk bertemu monster kuat di alam pembuka gua. Namun, bahkan untuk monster dengan kekuatan membuka gua, pohon budidaya jiwa dapat menanganinya sekarang. Karena pohon budidaya jiwa adalah musuh dari monster-monster ini. Ledakan, beberapa bangunan yang diciptakan oleh ilusi bergerak cepat, bergegas menuju posisi Ye Yunfei. Ye Yunfei menemukan bahwa energi dan hukum ilusi di area inti istana ilusi adalah yang paling kuat, jadi dia kembali ke area inti untuk berlatih. Gemerincing, pohon yang menumbuhkan jiwa setinggi lebih dari 10 meter tiba-tiba keluar, menyemburkan sejumlah besar akar, menyerang monster dan beberapa bangunan itu, memurnikan dan menyerapnya. Di lautan jiwa Ye Yunfei, pedang jiwa surgawi digantung di tengah, di atas tubuh pedang, posisi-posisi yang awalnya agak ilusi menjadi semakin padat, memancarkan kilau emas gelap. Segera setelah itu, semua monster dan bangunan disempurnakan dan diserap oleh pohon budidaya jiwa. Ye Yunfei terus berjalan maju dan berpindah tempat. Ho ho, segera sekelompok monster lain muncul, kali ini, ada 5 monster dengan kekuatan membuka lubang.
Ledakan, 4 atau 5 bangunan yang diciptakan oleh ilusi bergerak cepat dan bergegas menuju Ye Yunfei. Gemerincing, pohon kultivasi jiwa bergegas keluar dan mulai memurnikan dan menyerapnya. Harus dikatakan bahwa di area inti istana ilusi, monster dan bangunan yang terbuat dari ilusi ini sangat sering muncul. Waktu berlalu cepat, setelah sebagian besar hari, area inti, di depan sebuah bangunan. Gemerincing, pohon yang menumbuhkan jiwa menyemprotkan sejumlah besar akar, menembus ke dalam bangunan, memurnikan dan menyerap. Ye Yunfei berdiri di depan gedung ini dengan tangan di belakang. Pedang jiwa surgawi melayang di depan Ye Yunfei, meledak dengan cahaya pedang yang bergulir, melepaskan aura yang menakutkan. Pada saat ini, bila pedang jiwa surgawi telah sepenuhnya dipadatkan, dan tidak ada lagi tempat ilusi. Setelah setengah jam, akhirnya, bangunan itu benar-benar disempurnakan dan diserap. Dentang-dentang, pedang jiwa surgawi berdengung tiba-tiba, suara pedang itu jernih, dan lapisan gelombang pedang menyapu ke segala arah. Bergemuruh, lusinan bangunan di sekitarnya, baik nyata maupun ilusi, semuanya terguncang hingga runtuh, hancur, dan meledak menjadi puing-puing. Akhirnya berubah menjadi prajurit dengan kekuatan jiwa. Ye Yunfei melihat pedang jiwa surgawi bersenandung di depannya. Juga, tingkat kekuatan jiwaku tampaknya telah mencapai hambatan untuk saat ini, bahkan jika aku terus menyempurnakan dan menyerap energi dan hukum ilusi di istana ilusi ini, akan sulit untuk ditingkatkan dalam waktu singkat. Tidak mungkin, semua kultivasi tidak boleh terburu-buru. Petik 2, Ye Yunfei berkata pada dirinya sendiri. Oh, ada 5 master alam pembukaan gua, berjalan menuju posisiku, sepertinya mereka mencariku. Oke, mari kita temui orang-orang ini secara langsung sebentar. Petik 2, Ye Yunfei tiba-tiba menemukan bahwa 20.000 meter jauhnya, ada 5 master pembuka acu poin datang ke arahnya. Sekarang, jarak yang dapat dilihat Ye Yunfei di istana ilusi ini telah meroket, dan dia dapat dengan jelas melihat bukaan acu poin ini. Dan ahli lubang pembuka itu, yang paling kuat, hanya dapat melihat beberapa kilometer. Pedang jiwa surgawi telah sepenuhnya berubah menjadi senjata dengan kekuatan jiwa, dan Ye Yunfei percaya diri untuk menghadapi para penguasa penghindaran gua itu secara langsung. Tidak peduli kamu bisa bertarung atau tidak, kamu pasti bisa mundur dengan tenang, terutama di istana ilusi ini. Setelah mengambil keputusan, Ye Yunfei tidak lagi mengelak, dan berjalan dengan angkuh ke arah 5 master lubang pembuka. 5 master penghindar gua juga datang ke arah Ye Yunfei dengan cepat. Mereka berlima melepaskan kekuatan jiwa mereka untuk melihat bagian depan dengan hati-hati. Mereka telah mencari hampir sepanjang hari. Apakah menurutmu Ye Yunfei telah meninggalkan istana fantasi ini? Kata salah satu dari mereka. Tidak akan. Si Men Yi telah mengirimkan pesan, dan memanggil selusin atau lebih ahli di alam pembuka gua untuk menjaga bagian luar istana ilusi. Selama Ye Yunfei keluar dari istana ilusi, dia akan segera ditangkap oleh para ahli di tingkat pembukaan gua di luar. Dia tidak bisa terbang tanpa sayap. Petik 2, seorang pria di sebelahnya berkata, itu benar, di istana fantasi ini, Ye Yunfei tampaknya memiliki lokasi terbaik, seperti ikan di dalam air. Tapi begitu Anda meninggalkan istana ilusi, alam petir surgawi belaka, bagi kita yang berada di alam pembukaan gua, seperti semut dan dapat dihancurkan dengan satu tangan. Petik 2, seseorang berkata, ngomong-ngomong, kamu mengatakan bahwa Ye Yunfei hanya ada di alam Tianlei, mengapa begitu aneh dia bisa mengendalikan monster di istana ilusi ini, dan dia juga bisa menggunakan kekuatan jiwa dan seni bela diri untuk melukai Lu Zihong. Ini hanyalah masalah yang tidak bisa dipercaya. Tiba-tiba, seorang ahli membuka lubang berkata, menurut spekulasi Si Men Yi, Qin Yue dan Namong Yong, kemungkinan terbesar adalah bahwa Ye Yunfei secara tidak sengaja memperoleh senjata sihir kekuatan jiwa yang sangat canggih di istana ilusi ini. Itu sebabnya dia memiliki kemampuan yang luar biasa. Kalau tidak, dengan wilayahnya, sama sekali tidak mungkin untuk melakukannya. Petik 2, kata ahli lain di pembukaan gua, mendesis. Ketika 4 lainnya mendengar kata-kata itu, mereka semua menatap mata serakah. Senjata sihir kekuatan jiwa itu dapat menunjukkan kekuatan yang begitu mengerikan di tangan alam guntur surgawi. Jika itu dipegang oleh kami para ahli di alam pembukaan gua, seberapa kuatkah itu? Salah satu master pembuka titik akupuntur mendesah. Keserakahan di mata kelima master pembuka titik akupuntur ini menjadi semakin kuat. Saat ini, mengesankan,
kamu Yunfei. Aku menemukannya. Hanya 5.600 meter di depan, ia datang ke arah kita. Petik 2. Seorang master pembuka titik akupuntur mengeluarkan raungan yang bersemangat, dan emosinya menjadi gelisah dalam sekejap. Aku juga menyadarinya. 4 master pembuka acupoin lainnya juga berteriak satu demi satu. Cepat, ayo segera bergegas dan tangkap dia. Satu orang tidak sabar dan hendak bergegas menuju posisi Ye Yunfei. Del, periksa untuk melihat apakah ada monster di sekitarnya. Jika dia membawa 2 atau 3.000 monster bersamanya seperti terakhir kali, kami berlima tidak akan bisa menghadapinya sama sekali. Selain itu, anak ini terlalu licin, kita harus mencoba yang terbaik untuk tidak menonjolkan diri dan menghindari membuatnya khawatir. Jika tidak dia akan berbalik dan melarikan diri sekarang, maka kita akan gagal dan menghabiskan banyak waktu untuk mencarinya. Jadi, mulai sekarang, semua orang mencoba menahan auranya dan menyembunyikannya. Petik 2. Seorang master pencari titik akupuntur yang lebih dewasa berkata dengan suara yang dalam. Masuk akal. 4 lainnya mengangguk. Oleh karena itu, kelima guru pembuka titik akupuntur ini segera menggunakan berbagai metode untuk menahan fluktuasi kekuatan spiritual dan nafas jiwa mereka sebanyak mungkin. Kemudian, 5 master pembuka titik akupuntur ini melepaskan kekuatan jiwa mereka, dengan hati-hati mengamati lingkungan di sekitar Ye Yunfei. Setelah beberapa saat, kabar baik, sekarang dapat dipastikan bahwa Ye Yunfei masih lajang, dan tidak ada monster di sekitarnya. Ini adalah kesempatan terbaik untuk menghadapinya. Ayo pergi, ingat, cobalah bersikap selembut dan serendah mungkin, dan jangan mengejutkan ular. Petik 2. Master pembuka gua yang lebih berpengalaman berbisik kepada yang lain. Oleh karena itu, 5 master pembuka titik akupuntur ini merentangkan tubuh mereka dan berjingkat ke arah Ye Yunfei dengan gerakan seringan mungkin. Mereka berlima sedikit gugup. 5 orang ini, kekuatan jiwa Ye Yunfei sangat kuat, dia dapat dengan jelas melihat setiap gerakan dari 5 orang ini, dan dia tidak bisa menahan tawa. Dengan tangan di belakang, Ye Yunfei berjalan menuju ke 5 orang itu dengan angkuh. 5.000 meter, 4.000 meter, titik-titik-titik, 1.000 meter, 500 meter, 300 meter, titik-titik-titik, mempercepat, kelilingi dia. Dalam jarak sedekat itu, dia hampir tidak bisa terbang. Petik 2. Ketika jarak antara kedua sisi adalah 100 meter, master pembuka gua yang lebih berpengalaman tiba-tiba meraung. Set, 5 master pembuka acupoin berakselerasi pada saat yang sama dan bergegas menuju Ye Yunfei. Dalam sekejap mata, 5 master lubang pembuka bergegas mendekati Ye Yunfei dan mengelilinginya. Haha, Ye Yunfei, sekarang saya melihat di mana Anda akan melarikan diri. Petik 2. Seorang ahli pembukaan gua tertawa terbahak-bahak. Aku sama sekali tidak berniat melarikan diri. Ye Yunfei mencibir. Lakukan, bawa dia turun dulu, agar tidak mengalami malam dan mimpi yang panjang. Master lain dari alam lubang-lubang meraung, dan telapak tangan menonjol seperti kilat, terus membesar, memancarkan tekanan spiritual yang kuat, dan bergemuruh ke arah Ye Yunfei. Halo bosku, di sini gua ada tas Binpool. Ini keren banget. Warnanya warna coklat atau merah bata lah ya. Ini keren banget nih. Kulitnya juga mantul. Zippernya udah zippernya kakak. Kaki-kakinya masih lengkap semua ya, masih bagus ya. Kulitnya is the best banget. Siapa yang nggak tahu Binpool? Ya nggak? Oke, jangan lama-lama lagi bos. Linknya saya cantumin di deskripsi. Kita gaskan. Let's go. Bab 1174. Melihat tangan besar itu dicengkeram oleh master pembuka titik akupuntur, dengan pikiran, Ye Yunfei menebasnya dengan pedang jiwa surgawi. Tertawa, saat berikutnya, pedang jiwa surgawi langsung muncul di lautan jiwa penguasa kondisi pembukaan gua, dan menyerang ke arah tubuh jiwanya. Meskipun pedang jiwa surgawi telah terwujud, itu masih terbuat dari kekuatan jiwa yang sangat kental pada intinya, dan dapat mengabaikan pertahanan fisik dan spiritual. Apa ini? Kecepatan pedang jiwa surgawi terlalu cepat, master pembuka titik akupuntur hanya merasakan aliran cahaya yang cepat mengalir ke lautan jiwanya, memancarkan aura berbahaya, mengenai tubuh jiwanya. Terburu-buru, ahli pembuka acupoin ini dengan putus asa mengerahkan seluruh kekuatan jiwanya untuk memblokir Streamer. Bergemuruh, energi kekuatan jiwa yang perkasa melonjak menuju pedang jiwa langit. Namun,
Setelah kekuatan jiwa yang sebenarnya berubah menjadi prajurit, kekuatan pedang jiwa surgawi terlalu kuat. Tertawa, pedang jiwa surgawi menembus penghalang kekuatan jiwa yang berat, dan mengenai tubuh jiwa master pembuka gua ini. Ah, pakar di alam pembuka gua menjerit, seolah disambar petir, dia jatuh ke belakang. Apa yang terjadi? 4 master pembuka titik akupuntur lainnya terkejut. Qian, ada apa? Bagaimana Anda terluka? Petik 2, seorang master pembuka gua bertanya. Semuanya, hati-hati, kekuatan jiwa dan keterampilan bela diri anak ini sangat aneh. Master pembuka acu poin nyaris tidak berdiri diam, dengan darah dari mulut dan hidungnya, menatap Ye Yunfei dengan mata ketakutan, dan berkata, setiap orang harus memiliki senjata sihir kekuatan jiwa, lindungi tubuh jiwamu. Ayo pergi bersama. Petik 2, master pembuka titik akupuntur lainnya memikirkannya dan berteriak dengan keras. Set, 5 master pembuka acu poin bergerak pada saat yang sama dan bergegas menuju Ye Yunfei. Dengan memikirkan Ye Yunfei, pedang jiwa surgawi melesat lagi. Tertawa, kecepatan pedang jiwa surgawi terlalu cepat, pada saat 5 ahli di alam perintis speed menemukannya, pedang jiwa surgawi telah menembus ke lautan jiwa mereka. Dang-dang, di lautan jiwa dari 5 master pembuka gua, senjata ajaib kekuatan jiwa muncul, menghalangi pedang jiwa surgawi, dan serangkaian suara yang jernih dan tajam terus terdengar seperti bola meriam. Dang-dang, Ye Yunfei mengendalikan pedang jiwa surgawi dengan pikirannya, menyerang tubuh jiwa dari 5 master pembuka gua ini tanpa henti. 5 master pembuka acu poin sepenuhnya mendesak senjata ajaib kekuatan jiwa untuk bertahan, dan suara di lautan jiwa mereka tidak ada habisnya. Kecepatan pedang jiwa surgawi terlalu cepat, mereka tidak bisa melihat lintasan pedang jiwa surgawi sama sekali. Mereka hanya bisa memobilisasi semua energi kekuatan jiwa, dengan putus asa mendesak senjata ajaib di lautan jiwa untuk melindungi dengan kuat tubuh jiwa. Keterampilan bela diri kekuatan jiwa macam apa ini? Bagaimana bisa begitu menakutkan? Wajah 5 master pembuka titik akupuntur pucat, keringat bercucuran seperti hujan, mereka semua fokus pada lautan jiwa, dan mereka tidak berani terganggu sama sekali. Terutama master acu poin yang tubuh jiwanya terluka barusan, tubuhnya mulai goyah, dan jelas bahwa dia tidak akan bisa bertahan. Ye Yunfei, di sisi lain, memiliki tangan di belakang punggungnya, menatap 5 master pembuka titik akupuntur dengan mata acuh tak acuh, tampak tenang dan tenang. Tingkat serangan ini bukan yang paling kuat untuk pedang jiwa surgawi. Cobalah kekuatan pedang jiwa surgawi melawan daging. Ye Yunfei berpikir sendiri. Pedang jiwa surgawi, yang mengubah kekuatan jiwa menjadi prajurit, tidak hanya dapat menyerang tubuh jiwa, tetapi juga menyerang semua zat berwujud, termasuk daging. Saat berikutnya, Ye Yunfei memandang master acu poin yang jiwa dan tubuhnya baru saja terluka. Kamu Yunfei, apa yang kamu inginkan? Menghadapi tatapan acuh tak acuh Ye Yunfei, ahli di titik akupuntur tidak bisa menahan perasaan tenggelam di hatinya, dan perasaan buruk muncul. Engah, sebuah pedang kecil tiba-tiba muncul di bahunya, dan dengan tebasan tiba-tiba, seluruh lengan kanannya terbang keluar, dan darah menyembur keluar dari lukanya. Ah, master alam lubang-lubang berteriak, mundur dengan keras, berbalik dan pergi. Dia tidak lagi memiliki keberanian untuk melawan Ye Yunfei. 4 master pembuka acu poin lainnya juga terkejut, dan mereka mundur lagi dan lagi. Bisakah kamu melarikan diri? Ye Yunfei mencibir. Engah, master acu poin yang berlari ke kejauhan tiba-tiba bergetar, dan kemudian seluruh lengan kirinya juga terbang keluar. Ah, pakar di alam pembuka gua menjerit dan melarikan diri lebih cepat. Tertawa, pedang jiwa surgawi muncul kembali dan mengarah ke jantungnya. Jangan bunuh aku. Master pembuka acu poin ini melarikan diri dengan panik, lengah, dan tidak bisa mengelak, begitu ketakutan sehingga dia memohon belas kasihan dengan keras. Engah, pedang jiwa surgawi melewati tubuhnya, mengalir keluar dari tubuhnya dengan darah. Tidak, Ye Yunfei, kamu benar-benar membunuhku. Master pembuka titik akupuntur membeku dan meraung dengan nada ketakutan. Pedang jiwa surgawi telah menembus jantungnya. Kemudian, vitalitas di mata master pembuka acu poin ini berangsur-angsur menghilang, dan tubuhnya meluncur dengan lembut, wajahnya penuh keengganan. Meskipun orang ini hanya memiliki 4 titik vital di tubuhnya, dan dia termasuk yang lemah pada level yang sama, bagaimanapun juga dia masih ahli dalam membuka lubang. Kekuatan pedang jiwa surgawi dapat membunuhnya, yang cantik bagus. Ye Yunfei tersenyum. Kemudian,
Ye Yunfei memandang dengan acuh tak acuh pada 4 master lubang pembuka lainnya. Sialan, kita bukan tandingannya. Mundur, beritahu Si Men Yi dan mereka. Petik 2. Keempat master pembuka gua saling memandang, mundur pada saat yang sama, lalu berbalik dan bergegas ke kejauhan. Bukankah kamu terus mengatakan bahwa kamu akan menjatuhkanku sebelumnya? Mengapa kamu melarikan diri sekarang? Ye Yunfei menunjukkan sosoknya dan mengejarnya. Dang-dang, pedang jiwa surgawi menebas, dan pada saat yang sama memasuki lautan jiwa dari 4 penguasa alam pembuka gua. Segera, serangkaian suara tumbukan yang jelas bergema di lautan jiwa dari 4 penguasa alam pembuka gua, seolah-olah ini seperti menyalakan petasan. Tubuh keempat master pembuka gua ini mulai bergoyang, tetapi mereka tidak berani berhenti sama sekali, dan mencoba yang terbaik untuk melarikan diri ke kejauhan. Mereka semua memegang slip giok komunikasi di tangan mereka, dan mereka terus-menerus mengirim pesan, meminta bantuan. Kamu tidak bisa melarikan diri, aku akan membunuhmu satu persatu. Ye Yunfei mengikuti di belakang seperti hantu, suaranya tidak menentu dan ditransmisikan ke telinga 5 master pembuka acuh poin. Tertawa, tiba-tiba, pedang jiwa surgawi muncul di belakang salah satu alam pembuka gua, dan menghantam jantungnya. Kamu Yunfei? Aku akan bertarung denganmu. Master pembuka titik akupuntur ini membuka 6 titik akupuntur penting dalam tubuhnya, baik dari segi kekuatan spiritual maupun kekuatan jiwa, yang jauh lebih kuat daripada pembukaan titik akupuntur barusan. Oleh karena itu, pada saat Qian Jun menembak, dia bahkan secara samar-samar menangkap pedang jiwa surgawi, tiba-tiba berbalik, dan meninju pedang jiwa surgawi. Dengan memikirkan Ye Yunfei, pedang jiwa surgawi langsung menghindari kepalan tangan master pembuka acuh poin, muncul di belakang kepalanya, dan memukul kepalanya. Ledakan, master pembuka acuh poin berbalik lagi dan membanting tinjunya ke pedang jiwa surgawi. Tertawa, pedang jiwa surgawi mengubah arah lagi, datang di belakangnya dalam sekejap, dan menyerang jantungnya lagi. Mengaum, pakar pembuka gua berbalik lagi, mengeluarkan tombak panjang, dan menyerang pedang jiwa surgawi. Namun, kecepatan pedang jiwa surgawi terlalu cepat, itu mengubah arah, dan muncul di belakangnya lagi dengan kecepatan yang mencengangkan. Selanjutnya, pedang jiwa surgawi mengubah arahnya lebih dari 10 kali berturut-turut. Master pembuka gua ini hanya bisa secara samar-samar menangkap lintasan yang menjulang dari pedang jiwa surgawi, mengandalkan insting, dia memegang tombak di tangannya, mati-matian mengubah bentuk tubuhnya dengan kecepatan tercepat, dan melawan. Selama seluruh proses, dia tidak berani lalai sedikit pun, jika tidak, pedang jiwa surgawi akan menembus kepala atau hatinya. Namun, kecepatan pedang jiwa surgawi sangat mengerikan sehingga tombak di tangannya tidak bisa menyentuhnya sama sekali. Ye Yunfei berdiri tidak jauh dengan tangan di belakang punggungnya, menatap master pembuka acuh poin ini dengan mata acuh tak acuh. Segera, ahli dalam kondisi pembukaan gua ini runtuh sedikit, dan berteriak seperti orang gila. Pedang jiwa surgawi tiba-tiba menerobos lautan jiwanya, mengenai tubuh jiwanya ketika dia secara emosional hancur dan terganggu. Pakar di alam pembuka gua menjerit, dan melemparkan dirinya ke belakang. Pedang jiwa surgawi mengejarnya, melewati tubuhnya, dan menusuk jantungnya. Master lubang pembuka lainnya telah jatuh. Sekarang giliranmu. Ye Yunfei menggunakan teknik teleportasi luar angkasa. Dalam beberapa kilatan dia berhasil menyusul 3 master pembuka gua lainnya yang melarikan diri dengan putus asa. Melihat bahwa Ye Yunfei membunuh 2 orang berturut-turut, 3 master alam pembukaan gua ketakutan, mereka tidak berani berhenti sedikit pun, dan melarikan diri dengan seluruh kekuatan mereka. Bab 1175. Kamu tidak bisa melarikan diri. Suara sedingin Ye Yunfei sepertinya berasal dari neraka 9 ketenangan, dan itu menyebar secara tidak menentu ke lautan jiwa dari 3 penguasa pembukaan gua. Di istana ilusi ini, jarak yang bisa dilihat Ye Yunfei dengan kekuatan jiwanya jauh lebih jauh daripada 3 master lubang pembuka ini. Oleh karena itu, sangat sulit bagi ketiga ahli membuka titik akupuntur ini untuk melarikan diri di depan Ye Yunfei. Kamu Yunfei, kamu terlalu kejam. Kamu bahkan berani membunuh kami para ahli di tingkat pembukaan gua. Anda akan dihukum. Petik 2. 3 master pembukaan gua sangat ketakutan dan marah. Mereka melarikan diri dengan sekuat tenaga, dan mengutuk pada saat yang sama. Tidak bisakah master pembuka gua dibunuh? Anda menganggap diri Anda terlalu serius. Sekarang, aku akan membunuh kalian bertiga.
Petik 2. Ye Yunfei tertawa. Suara itu jatuh. Tertawa. Pedang jiwa surgawi menebas tiba-tiba, muncul di belakang salah satu master pembuka gua. Master pembuka acu poin ini membuka 5 titik akupuntur penting di tubuhnya, yang lebih lemah dari yang baru saja dibunuh Ye Yunfei. Ledakan. Ahli pembukaan lubang ini memegang pedang, memotong cahaya pedang yang berat, dan memblokirnya menuju pedang jiwa langit. Namun, pedang jiwa surgawi segera menghilang. Saat berikutnya, pedang jiwa surgawi menembus kepalanya dan mengenai tubuh jiwanya. Ledakan. Senjata ajaib kekuatan jiwa muncul, memblokir pedang jiwa surgawi. Dang-dang. Serangkaian suara tabrakan bergema di lautan jiwa master pembuka gua ini. Selanjutnya, Ye Yunfei mengendalikan pedang jiwa surgawi, dan terus-menerus menyerang tubuh jiwa, kepala, atau jantung dari master pembuka titik akupuntur ini dengan kecepatan yang mencengangkan. Setelah beberapa saat, master pembuka acu poin ini ditusuk kepalanya oleh pedang jiwa surgawi, jatuh, dan meninggal karena kelelahan. 2 master pembuka gua lainnya memanfaatkan kesempatan ini dan melarikan diri jauh. Akhirnya singkirkan Ye Yunfei. Kekuatan jiwa dari 2 master pembuka acu poin ini tidak bisa lagi melihat Ye Yunfei, jadi mereka tidak bisa menahan nafas lega pada saat bersamaan. Ayo segera cari si Men Yi dan yang lainnya. Mungkin hanya si Men Yi, Qin Yue dan Namong Yong yang bisa menangani Ye Yunfei, kata seorang master di negara bagian pembukaan gua. Anak ini mengerikan. Kami, sebagai ahli dalam membuka lubang, sebenarnya terpaksa melarikan diri olehnya, sangat dirugikan. Balas dendam ini harus dilaporkan. Petik 2. Master pembuka acu poin lainnya mengertakkan gigi dan berkata, kamu tidak memiliki kesempatan untuk membalas dendam, karena aku akan segera membunuhmu. Petik 2. Pada saat ini, suara samar tiba-tiba terdengar dari belakang. Tidak baik, dia mengejar lagi. Petik 2. Wajah kedua tuan pembuka gua menjadi pucat karena ketakutan. Di mana Li Gang? Ye Yunfei, apa yang telah kamu lakukan pada Li Gang? Salah satu master pembuka acu poin bertanya dengan gemetar. Apakah pria itu baru saja dibunuh olehku? Ye Yunfei berkata dengan ringan. Tertawa. Saat berbicara, Ye Yunfei menggerakkan pikirannya, dan pedang jiwa surgawi tiba-tiba mengenai salah satu master pembuka gua. Kamu Yunfei? Aku dari istana raksasa. Jika kamu berani membunuhku, istana raksasa tidak akan membiarkanmu pergi. Master pembuka titik akupuntur meraung ngeri. Aku telah memprovokasi begitu banyak kekuatan, tidak masalah jika kamu memiliki satu istana raksasa lagi. Ye Yunfei berkata dengan acuh tak acuh. Selanjutnya, Ye Yunfei mengendalikan pedang jiwa surgawi, dan menyerang master pembuka acu poin ini dengan seluruh kekuatannya. Master pembuka titik akupuntur ini telah membuka 5 titik akupuntur penting di tubuhnya, dan kekuatannya sama dengan pembukaan titik akupuntur yang baru saja dibunuh oleh Ye Yunfei. Setelah beberapa saat, jantung master pembuka gua ini ditusuk oleh pedang jiwa surgawi, dan dia jatuh ke tanah dan mati. Masih ada satu yang tersisa. Ye Yunfei menunjukkan teknik bergeraknya, dan mengejar pembukaan gua terakhir. Meskipun ahli pembukaan gua ini telah mencoba yang terbaik untuk melarikan diri hingga lebih dari 30.000 meter, kekuatan jiwa Ye Yunfei dapat dengan jelas melihat sosoknya dan melacaknya secara akurat. Ini sangat kejam. Ye Yunfei ini hanyalah iblis pembunuh. Petik 2. Ranah pembuka gua terakhir melarikan diri dengan panik sambil mengutuk. Tiba-tiba, dengan ekspresi terkejut di wajahnya, dia mengeluarkan slip giok komunikasi dan membaca informasi di slip giok itu. Ada gema. Si Men Yi dan yang lainnya bergegas. Selama si Men Yi dan yang lainnya datang, tidak perlu takut pada Ye Yunfei. Petik 2. Pakar dalam menciptakan titik akupuntur ini sangat gembira. Namun, saat ini, kamu melarikan diri dengan cukup cepat, tapi sayangnya, kamu masih tidak bisa melarikan diri. Sebuah suara datang dari belakang seperti hantu. Tidak baik, Ye Yunfei mengejar ketinggalan. Petik 2. Tuan dari dunia lubang-lubang itu langsung sedingin es, dengan ekspresi ngeri di wajahnya. Kemudian, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia melarikan diri ke depan dengan seluruh kekuatannya. Haha, tidak bisa melarikan diri. Petik 2. Ye Yunfei tertawa keras dan mengikuti dari dekat. Jika itu di dunia luar, mungkin ahli dalam membuka lubang ini bisa melarikan diri, tetapi di istana ilusi ini, dia sama sekali tidak bisa melarikan diri dari Ye Yunfei. Karena,
energi dan hukum ilusi yang ada di mana-mana di istana ilusi ini telah sangat memengaruhi kecepatan tubuh dan persepsi kekuatan jiwanya. Setelah beberapa saat, Ye Yunfei semakin dekat dan dekat dengan lingkungan lubang-lubang ini. Saat ini, Si Menyi dan yang lainnya ada di sini. Ranah yang menembus lubang yang berlari dengan panik menunjukkan ekstasi dan melihat ke kejauhan. Bergemuruh, di kejauhan, sosok-sosok ganas muncul satu demi satu, bergegas ke arah mereka. Di sini, cepat datang dan selamatkan aku, Ye Yunfei akan membunuhku. Petik 2, Master Pembuka Gua meraung dan bergegas ke arah itu dengan sekuat tenaga. Tertawa, dengan memikirkan Ye Yunfei, pedang jiwa surgawi bergegas keluar, langsung masuk ke lautan jiwa dalam keadaan membuka gua ini, dan menyerang tubuh jiwanya. Di bawah ekstasi membuka lubang, dia mengendurkan pertahanannya tanpa terlihat, dan langsung terkena tubuh jiwa oleh pedang jiwa surgawi, dengan teriakan, tubuhnya terbanting ke depan. Mereka tidak bisa menyelamatkanmu. Ye Yunfei mencibir, dan mengendalikan pedang jiwa surgawi untuk dengan cepat menyerang kondisi pembukaan lubang ini. Datang dan selamatkan aku dengan cepat. Ye Yunfei terlalu kejam, membunuh orang seperti Rami. Petik 2, pakar pembuka gua ini berteriak ketakutan sambil menahan serangan pedang jiwa surgawi. Ye Yunfei membunuh 4 orang berturut-turut, dia ketakutan setengah mati. Bagaimana ini? Melihat pemandangan ini, para ahli penciptaan acu poin yang terbang di kejauhan tidak bisa menahan cemberut. Semuanya, cepat, Si Menyi melambaikan tangannya dan berteriak keras. Satu persatu, ahli lubang pembuka berakselerasi dan bergegas menuju Ye Yunfei. Pada saat ini, di bawah serangan Ye Yunfei, ahli di titik akupuntur hampir tidak dapat bertahan, dan berada di ambang kehancuran. Berteriak keras, berhenti, Si Menyi meraung keras, engah. Begitu raungan Si Menyi jatuh, kepala alam pembuka gua telah ditusuk oleh pedang jiwa surgawi, dan jatuh ke tanah, menjadi mayat. Proses Ye Yunfei menggunakan pedang jiwa surgawi untuk menyerang, meskipun rumit, setidaknya meluncurkan lusinan serangan, tetapi kecepatan serangan pedang jiwa surgawi terlalu cepat, puluhan serangan diselesaikan hampir dalam sekejap. Oleh karena itu, sampai Ye Yunfei membunuh alam pembuka gua ini, master pembuka gua lainnya belum tiba. Bagaimana bisa? Master pembuka acu poin yang bergegas ke sini terkejut melihat master pembuka gua mati di tangan Ye Yunfei. Ini yang kelima, Ye Yunfei menjentikkan lengan bajunya, dan mengambil semua hal pada orang level pembukaan acu poin ini, lalu melihat master level pembukaan acu poin yang sedang bergegas, dan berkata dengan tenang. Ye Yunfei mengambil semua hal dari penguasa dunia lubang-lubang yang baru saja dia bunuh. Mungkinkah 5 master pembuka titik akupuntur mati di tangan Ye Yunfei? Petik 2, setelah mendengar apa yang dikatakan Ye Yunfei, semua orang terkejut. Bersambung.